Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syafat Abdullah. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di Math Lovers Mabas yang kita cintai ini, saya akan membahas materi peluang kejadian di bab 4 kelas 12 semester 2 mata pelajaran matematika wajib. Yang saya bahas kali ini adalah subbab dari peluang kejadian, yaitu peluang suatu kejadian. Sebelum membahas tentang subbab materinya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu peluang suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kejadian yang terjadi di luar kendali manusia. Oleh karena itu, manusia hanya mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Misalnya ketika Anda mendaftarkan SBMPTN, Anda akan memperkirakan soal-soal apa saja yang muncul saat tes supaya Anda mampu mengerjakan dan memperbesar peluang untuk diterima. Anda pasti juga memperkirakan bagaimana hasilnya. Hasil tersebut di luar pengaruh kita sehingga kita hanya mampu menafsirkan seberapa besar peluang kita yang akan muncul. Nah, ini adalah suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk peluang suatu kejadian. Selanjutnya yang saya akan bahas dalam peluang suatu kejadian ini, materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan. Yang kedua, ruang sampel. Yang ketiga, peluang kejadian. Yang keempat, peluang komplement. Yang kelima, frekuensi harapan. Yang pertamanya, percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Percobaan memiliki beberapa sifat dasar, yaitu yang pertama, setiap jenis percobaan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit ditentukan. Ilustrasi sifat dasar percobaan sebagai berikut. Percobaan yang pertama, melempar satu keping mata uang logam. Kemungkinan hasil yang akan muncul adalah gambar yang disimbolkan dengan G atau angka yang disimbolkan dengan huruf A. Yang kedua adalah melempar satu buah dadu. Kemungkinan hasil yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel S adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan NS. Contoh soal dari ruang sampel adalah 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah. Jawab, misalkan munculnya angka pada koin disimbolkan dengan huruf A dan muncul gambar pada koin disimbolkan dengan huruf G. Maka dari hasil pelemparan koin tersebut diperoleh beberapa kemungkinan sebagai berikut. Saya sajikan dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya. Nah, ada 3 koin dan ada 8 kemungkinan. Kemungkinan pertama, koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3 angka. Kemungkinan yang kedua, koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3 gambar. Kemungkinan yang ketiga, koin 1 angka, koin 2 gambar, koin 3 angka. Kemungkinan yang keempat, koin 1 gambar, koin 2 angka, koin 3 angka. Kemungkinan yang kelima, koin 1 angka, koin 2 gambar, koin 3 gambar. Kemungkinan yang keenam, koin 1 gambar, koin 2 angka, koin 3 gambar. Kemungkinan yang ketujuh, koin 1 gambar, koin 2 gambar, koin 3 angka. Kemungkinan yang ke-8, koin 1 gambar, koin 2 gambar, koin 3 gambar. Ini adalah tabel dari ruang sampel dalam percobaan 3 angka logam. Selanjutnya adalah peluang kejadian. Misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K irisan S.
Maka peluang kejadian K adalah, rumusnya dapat didefinisikan sebagai berikut. PA atau probability atau peluang dari A sama dengan NA banyak anggota, NS banyak anggota ruang sampel. Contoh dari peluang kejadian adalah sebagai berikut soalnya. Sebuah dadu dilempar undi 1 kali, peluang muncul angka bilangan prima adalah. Jawab, ruang sampel dadu S memiliki 6 mata dadu. Berarti himpunan darinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ruang sampelnya atau NS-nya adalah 6. Selanjutnya muncul angka prima K sama dengan himpunan 2, 3, 5. Maka NK-nya adalah 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu 1, 2, 3. Berikut adalah jawabannya. PK sama dengan NK atau NA per NS. NK-nya atau NA-nya adalah 3, kita masukkan. NS-nya 6, adalah ruang sampelnya 6, kita masukkan. Jadi 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi bilangan primanya, peluang muncul angka bilangan primanya adalah 1 per 2. Selanjutnya, peluang komplement dari suatu kejadian. Peluang komplement atau PK adalah peluang kejadian K dan PKC atau komplement sama dengan PK aksen adalah peluang kejadian bukan K. Maka berlaku PK tambah PK aksen sama dengan 1. PK aksen sama dengan 1 dikurang PK. Contoh soal dari peluang komplement dari suatu kejadian adalah sebagai berikut. Peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah, peluang Rina tidak lulus ujian matematika kejadiannya adalah disimbolkan dengan K yang hasilnya adalah 0,89. KC-nya atau K aksennya kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Nah, yang ditanyakan adalah peluang tidak lulus ujian matematika. Kita masukkan PKC-nya atau PK aksennya sama dengan rumusnya 1 kurang PK seperti di atas. 1 dikurang PK-nya dimasukkan 0,89, 1 dikurang 0,89 hasilnya 0,11. Jadi peluang Rina tidak lulus ujian matematika sebesar 0,11. Selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Namanya aja harapan, kan pasti diharapkan tuh, hahaha. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan terjadi kejadian K adalah rumusnya sebagai berikut. FH atau frekuensi harapan dari K sama dengan N dikali PK. Berikut contoh soal dari frekuensi harapan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah. Jawab, ruang sampel dari dadu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya ada 6. Faktor dari 6 atau kejadian adalah himpunan 1, 2, 3, dan 6. Itu adalah faktor dari 6. Jadi NA-nya ada 4. Banyaknya lemparan ada 120. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. PK sama dengan NA atau NK per NS sama dengan 4 per 6. 4 dapat 4 itu dari faktornya kita masukkan, baru N dapat 6 itu adalah ruang sampelnya. Nah, jadi jawaban dari peluangnya ada 2 per 3. Itu jawaban sementara terlebih dahulu. Jadi yang kita cari adalah frekuensi harapannya. Nah, sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah, kita masukkan rumusnya FH sama dengan N dikali PK sama dengan 120, yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali itu adalah N-nya, dan 2 per 3 itu adalah PK-nya. Jadi 120 dikali 2 per 3
Kita coret 3 sama 120-nya, jadi hasilnya 60. 60 kali 2. Mohon maaf salah. 120. Ini mohon maaf, ini 3 sama 120. 120-nya kita coret sama 3, hasilnya 40. 40 kali 2 sama dengan 80 kali. Jadi frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah 80 kali dari 120 kali percobaan pelemparan. Sekian penjelasan dan pemaparan dari materi saya dalam peluang suatu kejadian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata dan kesalahan itu datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mad Lover Semabas, I love you.